Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Buka Mata News? Berjumpa lagi di Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Hari ini spesial ya, izin tetap pakai masker sampai akhir acara, soalnya saya hari ini ditemenin sama Satgas Perubahan Perilaku soalnya ya. Kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana kemudian kehadiran dari Koalisi Kependudukan Indonesia yang baru-baru ini kemudian dilantik di Sulawesi Selatan. Tidak lupa kita juga akan membahas sedikit mengenai stunting yang juga masih hangat menjadi perbincangan di Sulawesi Selatan. Tidak hanya berdua, tapi kita juga akan membahas tema kita hari ini bersama dengan seorang pakar kependudukan dari Universitas Hasanuddin Makassar yang ternyata juga beliau ini dilantik sebagai ketua untuk Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Siapa sajakah teman yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang pada kesempatan kali ini? Langsung saja kita sapa. Ada Pak Sony Haribe Harmadi selaku Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan. Nah, apa kabar Pak Sony? Selamat sore Mbak Nana. Bapak, soalnya beliau ini pernah lahir di Makassar. Lahir di Maros ya Pak ya? Sekali kan, jadi lahirnya di Maros. Lahirnya di Maros. Agak Kareba Pak? Baji-baji. Oh, ternyata ya. Baji-baji ya Pak ya, sehat-sehat. Alhamdulillah Mbak Nana. Selamat datang kembali di Kota Makassar Pak. Terima kasih, ini pertama kali sejak pandemi saya ke Makassar lagi. Datang lagi Pak ya. Dan bagaimana melihat Makassar saat ini Pak? Oh asik, udah aktivitas sudah jalan, masyarakatnya cuma mulai turun yang pakai masker ya. Makanya tetap pakai masker nih, soalnya di pas sampingnya Pak Sony. Oke, dan selanjutnya tentunya, waduh kalau orang Makassar nih, lihat beliau pasti udah nggak asing lagi. Soalnya beliau ini memang sangat terkenal sekali, apalagi di Universitas Hasanuddin, dan juga beliau saat ini telah dikukuhkan, baru-baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus merupakan Profesor Sosiologi di Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Prof. Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Apa kabar Pak? Ya energi begini Mas. Alhamdulillah sehat selalu Pak. Dan kita mau bincang-bincang dulu nih Pak. Nanti kita akan membahas bagaimana kemudian ini stunting masih menjadi pembicaraan hangat untuk Sulawesi Selatan. Tapi kita mau ngobrolin dulu soal Koalisi Kependudukan Indonesia yang ternyata sudah hadir sejak 2003 tapi sangat kecil nyaringnya. Sangat kecil bunyinya nih Pak. Kita mungkin beberapa orang yang kemudian mendengar kata Koalisi Kependudukan Indonesia, mungkin untuk beberapa orang awam akan mengira bahwa ini jangan-jangan ini sesuatu koalisi yang baru nih, baru dibentuk lagi nih. Apakah ini dibentuk karena demografis kita akan meledak atau seperti apa? Orang kan jadi was-was nih Pak. Mungkin boleh disampaikan dulu nih Pak. Ya baik. Jadi Koalisi Kependudukan itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 2003, didirikan dengan nama Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan. Tapi kemudian kita ganti namanya menjadi Koalisi Kependudukan Indonesia sejak tahun 2019. Nah kemudian dalam perjalanannya sebetulnya Koalisi Kependudukan itu lebih ke organisasi think tank yang memberi pandangan, masukan, terus kemudian pendapat, usulan, kebijakan kepada pemerintah. Jadi kita lihat bahwa tidak mungkin seluruh masalah bangsa ini diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Kami sebagai bagian dari masyarakat tergerak untuk ikut membantu pemerintah. Oleh karenanya memang kelihatannya tidak nyaring karena kami langsung memberikan masukan kepada para policy makers. Dan Koalisi Kependudukan ini umumnya dihuni ya, diisi oleh para akademisi. Karena saya waktu itu juga di kampus, saya ajak teman-teman kampus dari mulai Aceh sampai Papua itu ketika pertama saya bentuk. Jadi Koalisi Kependudukan awalnya 2003 sampai 2011 itu nggak ada di daerah.
ada di pusat aja. Tapi saya bilang nggak mungkin kita membuat kebijakan hanya di level nasional, padahal sekarang sudah era otonomi daerah dan kebijakan yang dibuat para kepala daerah itu sangat penting. Oleh karenanya kepala daerah harus punya mitra ya yang ada di daerah. Kami didukung oleh BKKBN. Jadi waktu itu kepala BKKBN berkomitmen ya untuk mendukung pembentukan koalisi kependudukan di seluruh Indonesia. Jadi kita bermitra ini kayak saudara kembar loh sama BKKBN gitu ya. Kita bentuk dari mulai Aceh sampai Papua. Akhirnya 33 provinsi terbentuk karena Kaltara kan baru, maka Kaltara yang belum ada. Dan seluruhnya diisi oleh para akademisi. Nah, ini yang paling pertama dibentuk oleh Koalisi Kependudukan Indonesia untuk wilayah daerah itu di mana itu, Pak? Di Gorontalo. Malah di Iya, Gorontalo. di Gorontalo. Alasannya kenapa nih, Pak? Karena Gorontalo yang siap duluan. Dan waktu itu Rektor Universitas Negeri Gorontalo yang menjadi ketua. Sekarang jadi Bupati Gorontalo. Dan memang ketua-ketuanya akademisi, tetapi Mbak Nana, organisasinya itu diisi oleh orang dari berbagai lintas profesi. Jadi ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada para pemuda, tokoh pemuda, ada seniman ya, budayawan, terus kemudian juga ada mereka yang menjadi pemerhati kependudukan. Ya ada birokrat. Jadi kadang-kadang birokrat pengen, kami ingin gabung, boleh karena kami ini organisasi kemasyarakatan yang terbuka untuk masyarakat asalkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Jadi melibatkan semua pihak, tetapi karena kami melihat ada fleksibilitas para akademisi, makanya ketua-ketua ini memang diprioritaskan diisi oleh para akademisi termasuk Prof. Tahir Kasnawi. Oke. Nah, kalau kita melihat sangat kompleksnya masalah kependudukan nih Pak nih, dan kemudian dari pemerintahan sendiri kita kan sebenarnya juga sudah ada BKKBN nih Pak nih. Jadi boleh dijelaskan lagi ini sebenarnya saudara kembar kah, kembar siam atau gimana nih Pak, Koalisi Kependudukan Indonesia dan BKKBN? Jadi BKKBN itu kan policy makernya ya, dari sisi pemerintahnya yang memang punya tugas dan fungsi mengurusi pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Nah, kami ini orang-orang yang concern dengan isu-isu kependudukan karena isu kependudukan tuh aspeknya luas, mencakup jumlah ya, struktur persebaran, kuantitas maupun kualitas dan mobilitas penduduk. Jadi banyak hal. Nah, oleh karenanya kami punya mitra utama BKKBN. Nah, mitra kami juga banyak ya, misalnya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian PPPA ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kementerian-kementerian lainnya, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Maka karena memang BKKBN ini satu institusi yang ngurusi kependudukan nasional kan, makanya yang jadi sangat erat. Kami juga dekat dengan misalkan dengan Kemendagri, dengan Dukcapil yang ngurusi kependudukan juga. Jadi kita ini mitra kolaborasi karena kami percaya bahwa nggak mungkin semua diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Masyarakat juga harus ikut andil di dalam isu-isu pembangunan dan menjadi bagian dari problem solver. Jadi menjadi bagian dari pemberi solusi dan melaksanakan apa yang kita solusikan tadi. Oke, jadi alasannya kemudian bunyinya tidak nyaring karena lagi sibuk berpikir ya, lebih sibuk berpikir ya Pak Soni. Jadi kita buat konsep ya, nyampaikan langsung. Misalnya kalau di pusat ya berarti ke menteri, ke presiden kita sampaikan langsung. Kalau di daerah ya ke gubernur, ke bupati, wali kota, ke kepala-kepala dinas disampaikan langsung. Jadi kita bukan terus kemudian bersuara di mana-mana, tapi menyampaikan pandangan bahwa mungkin kebijakan ini akan lebih sempurna jika dilakukan seperti ini dan seterusnya. Saya mau ke Prof. Tahir nih Prof, saya mau ucapin selamat dulu Prof. Udah dikukuhkan baru-baru ini menjadi Ketua untuk Koalisi Kependudukan Indonesia. Gimana Prof? Bagaimana amanah yang akan kemudian diemban sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan? Ya, ini suatu amanah dan tanggung jawab sebetulnya ya untuk ikut memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan di bidang kependudukan yang begitu luas. Ya, sehingga ya saya terima pemberian amanah itu dan tadi kita sudah dikukuhkan yang terdiri daripada berbagai elemen. Ada 7-8 kampus yang kita libatkan, samping ada lembaga-lembaga seperti BKBN,
kantor dinas ya, itu semua kita rangkum karena namanya kan koalisi ya, untuk bersama-sama berkomitmen di dalam membangun ya. Karena seperti dikatakan tadi Pak Sony, masalah kependudukan ini sebetulnya masalah nasional ya, terjadi di mana-mana, tapi masalah pokok nasional itu kita jabarkan ke tingkat daerah, karena mungkin di daerah juga ini ada hal-hal yang spesifik yang mungkin bisa kita juga tangani secara tersendiri. Nah sekarang fokus kita sekarang ini kan bersama-sama ingin bersama-sama untuk bagaimana fenomena stunting ini ya, yang menjadi isu nasional di bidang kesehatan terutama generasi muda, untuk menghadapi bonus demografi ini kan menjadi ancaman juga kalau tidak kita. Oleh karena disitulah fokus sekarang kita memberikan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan kan, bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan ya, berkaitan dengan pembinaan keluarga, berkaitan dengan berbagai macam aspek-aspek sosial ekonomi. Nah disitulah Koalisi Kependudukan Sulawesi Selatan ini akan, insya Allah akan memberikan gagasan pemikiran dan dalam pengambilan kebijakan ya. Oke, jadi bersama-sama dengan seluruh tim yang kemudian sudah dikukuhkan baru-baru ini siap untuk melaksanakan program-programnya. Tadi sempat dibahas nih, Prof, masalah stunting nih. Ya. Tapi kalau Prof sendiri secara pribadi melihat bagaimana konteksnya masalah kependudukan yang ada di Sulawesi Selatan ini, Prof? Gimana nih, Prof? Iya, stunting di Sulawesi Selatan ini memang juga merupakan satu masalah kesehatan yang masih relatif tinggi sekali ya. Angkanya saya kira dia sedikit di atas nasional bahkan ya. Oleh karena itu menjadi keprihatinan kita juga, sebab ini masalah-masalah depan anak-anak yang kita harapkan akan menjadi generasi baru yang akan menjadi pelaksana-pelaksana pembangunan akan datang. Nah, oleh karena itulah kita mempunyai kesadaran untuk itu, dan kita coba-coba menyatukan berbagai macam ini latar belakang keahlian untuk bagaimana mendekati, karena masalah stunting ini bukan hanya masalah katakanlah gizi masalah perilaku keluarga juga sebetulnya di situ ya. Oleh karena itu sangat relevan lah bahwa di dalam koalisi ini kita ada berbagai macam latar belakang yang akan mengeroyok ini sebetulnya persoalan agar supaya sesuai dengan harapan untuk mempercepat ya. Penurunan sih memang secara gradual sekarang ada penurunan ya, tapi dipercepat agar supaya betul-betul dia bisa menjadi nanti generasi baru yang kita akan menggantikan kita yang lebih handal, yang samping kecerdasan tapi juga aspek-aspek kesehatan. Dan sebagai orang asli Sulawesi Selatan nih Prof, dan juga sebagai profesor sosiologi melihat bagaimana kemudian masalah fenomena kependudukan disampingkan juga dengan kebiasaan adat istiadat. Ini kan biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol nih sama para petugas BKKBN atau para penyuluh-penyuluh langsung yang turun tangan untuk melakukan penyuluhan di daerah masing-masing, ini kadang-kadang mereka juga mengakui bahwa ada kesulitan ketika akan melakukan penyuluhan ke daerah sesuai jika kemudian melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan di daerah-daerah tertentu nih Prof nih. Kira-kira kalau dari Koalisi Kependudukan Indonesia akan punya masalah serupa nggak Prof, atau punya solusinya? Begini ya, sebetulnya kesadaran masyarakat ya dalam hal aspek kependudukan ini relatif sudah banyak ya, sudah tidak menjadi sebetulnya persoalan mendasar. Sisa kita bagaimana mendekati mereka dengan pemikiran-pemikiran baru untuk mengatasi apa yang dihadapi dalam kaitan dengan masalah kependudukan ya. Katakanlah masalah urbanisasi ya, dari ke Makassar ya, masalah kekerasan rumah tangga dan seterusnya, itu sebetulnya sisa itu. Nah, persoalan ada sekarang ini kalau kita harus merubah cara komunikasi ya. Cara komunikasi dulu tidak bisa laku sekarang ini. Misalnya sekarang mau dikatakan banyak anak menderita, tidak betul lagi itu, tidak percaya itu masyarakat ya. Ada sesuatu pendekatan baru yang harus dilakukan supaya masyarakat itu sadar untuk bagaimana dia mengatur kehidupan keluarganya sampai kepada masalah mengatur kelahiran anaknya, bagaimana mengasuh anaknya dan sebagainya. Tidak bisa lagi semata-mata dikaitkan dengan akan jadi miskin kalau begini, jadi miskin kalau tidak. Pemikiran masyarakat sekarang sudah harus dirubah bahwa masalah kependudukan ini adalah masalah bangsa, masalah keluarga yang akan harus ditangani ke depan agar supaya dia menjadi satu modal pembangunan yang besar untuk mencapai kesejahteraan mulai dari tingkat keluarga sampai kepada masyarakat. Itu sekarang yang perlu diperbaiki sistem komunikasinya ya, sistem penyampaiannya, gagasan kepada masyarakat, sebab rata-rata kan pendidikan masyarakat sudah tinggi juga ya, apalagi ada medsos, ada alat-alat komunikasi yang modern sampai ke desa-desa, mereka sudah familiar dengan itu, sehingga kita harus betul-betul mensinkronkan
fenomena baru itu dengan gagasan-gagasan dalam masalah kependudukan itu. Kan baik, jadi bentuk komunikasi ya. Tapi Pak Sony, saya sempat berpikir atau mungkin beberapa orang juga pemirsa Buka Mata ada yang mengira bahwa stunting itu hanya dialami oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah nih Pak Sony. Ternyata nggak gitu juga ya Pak Sony. Gimana nih Pak Sony? Jadi gini, paling gampang. Oke. Sepertiga balita kita stunting ya misalnya. Sepertiga balita kita stunting. Sekarang mungkin sekitar seperempat balita kita stunting. Penduduk miskin kita kan nggak nyampe 10%. Ya. Artinya ada yang nggak miskin tapi stunting. Ya, itu kan paling gampang tuh ngeliatnya. Nah, kenapa orang tuh bisa stunting? Bayi, balita tuh bisa stunting. Stunting itu kan artinya dia mengalami defisit gizi. Gizinya tidak tercukupi dengan baik. Itu bisa karena pengetahuan. Misalnya gini, tahu nggak bahwa ikan itu kalau digoreng itu gizinya berkurang banyak, ya? Paling mudah digoreng. Padahal ikan, misalnya ikan laut itu punya dampak besar terhadap pembentukan kecerdasan anak, pembentukan fisik anak. Ketika dia berikan ikan bagus, tapi ketika ikannya digoreng pasti kualitas gizinya turun. Jadi bukan karena dia nggak mampu beli ikan, karena bukan berarti dia cara pengolahannya misalnya. Jadi pengetahuan kan. Terus kemudian misalnya makanan kemasan yang sebetulnya mengandung zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan dan seterusnya. Jadi pola konsumsi gizi yang tidak seimbang itu bisa menyebabkan stunting. Bukan karena dia nggak mampu secara keuangan, tapi karena dia nggak tahu bagaimana pola gizi yang seimbang bagi bayi dan balita. Lalu kemudian yang kedua, stunting itu, defisit gizi itu terjadi pada anak-anak yang mengalami recurrent infection, infeksi berulang. Infeksi berulang. Seorang anak kalau sakit, panas, suhu tubuhnya naik 1 derajat, dia butuh tambahan asupan makanan lebih banyak, misalnya 10%. Jadi dia harusnya makan 110% ketika suhu tubuhnya naik dari 37 jadi 38 derajat Celcius. Tapi yang terjadi, anak sakit kan susah makan. Malah dia akhirnya cuma makan 50% dari yang dibutuhkan tubuhnya, 60%. Dampaknya apa? Defisit kan gizinya. Dan dia sering sakit tuh. Loh kenapa dia sering kena infeksi berulang kali? Ternyata air yang dikonsumsi, walaupun ini orang kaya, air yang dikonsumsi itu nggak sehat. Termasuk air mandi, air buat cuci, kumur, dan seterusnya. Terus kemudian, tahu nggak kita bahwa udara, sirkulasi udara itu penting. Di masa pandemi kita baru sadar kan, bahwa bangunan-bangunan kita itu sirkulasi udaranya jelek. Nah, ketika sirkulasi udara jelek, di mana virus, bakteri itu berputar di ruangan, tidak berganti udaranya, itu memudahkan anak berkali-kali dia akan kena infeksi saluran pernafasan misalkan. Dan itu menyebabkan dia akhirnya mengalami stunting. Jadi stunting itu bukan cuma karena butuh intervensi gizi spesifik namanya. Intervensi gizi spesifik tuh dia kurang mineral, dia kurang namanya mikronutrien atau mikronutrien, dia kurang vitamin. Soalnya 4 sehat 5 sempurna ya Pak Sony ya. Sekarang dulu gizi karena kan seimbang. sekarang udah berubah kan ya. ya. Betul. Jadi dia butuh mineral, vitamin yang jumlahnya nggak banyak tapi penting sekali. Terus dia butuh protein, terutama protein hewani, ya, dan seterusnya. Nah itu kan harus betul-betul dipahami oleh semua pihak, dan itu juga menyangkut perilaku. Kadang-kadang kita orang tuanya sibuk pagi-pagi, yang pengen praktis semua serba digoreng misalnya kayak gitu. Padahal di Makassar sendiri, di Sulsel, ikan dibakar ya enak sekali. Di apalagi di apa tuh namanya, Palu Mara boleh, enak. Ini barongko tuh sehat loh, enak. Pisang tuh bagus banget ketika dia diolah dengan cara yang benar, bagus buat gizi anak. Jadi sehat itu nggak harus mahal, bergizi itu nggak harus mahal. Apa aja yang ada di sekitar kita, Yang tapi penting cara pengolahannya. Oke, yang penting seimbang. Prof Tahir gimana nih Prof nih? Kalau kita lihat bagaimana cara pengasuhan, tapi cara pengasuhan ibu-ibu zaman now, apalagi di kota Makassar, untuk ke wilayah kota aja nih, Prof,
sudah mulai ada yang bikin MPASI mungkin nih Prof. Tapi untuk di daerah-daerah ini sendiri Prof, yang mungkin kalau kita bilang semua udah pakai sosmed, tapi untuk daerah-daerah tertentu mungkin paling penggunaannya apalagi untuk kelas-kelas boomer itu kan sudah ada pendataan mereka lebih sering menggunakan Facebook, dan di sana untuk sampai sana informasi ataupun data bagaimana sih pengolahan makanan yang baik agar anak-anak kita jauh dari stunting ini masih kurang nih Prof. Jadi kalau dari Koalisi Pendidikan Indonesia, Provinsi Sulsel gimana Prof? Ya, saya kira itu menjadi salah satu agenda juga yang sangat penting untuk bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengolahan makanan untuk lebih bergizi sesuai kebutuhan anak-anak ini selalu harus dianukan. Karena ada hal juga yang menarik ya, bahwa kecenderungan ibu-ibu sekarang ya, terutama di perkotaan itu ingin lebih praktis, ingin lebih cepat dan sebagainya. Bahkan kalau perlu digojek aja itu makanan dari mana-mana. Nah, itu kan juga salah satu faktor yang barangkali menyebabkan kebutuhan gizi ini tidak bisa terpenuhi, terutama untuk anak-anak dan sebagainya yang justru sangat dibutuhkan. Jadi sekali lagi ini masalah penyampaian informasi yang betul ya tentang proses terjadinya stunting, faktor-faktor yang sebagainya, kaitannya dengan asupan-asupan makanan. Dari segi bahan-bahan makanan selatan ini luar biasa sebetulnya, ikan di mana-mana sepanjang pantai ini ya, dan yang kebutuhan-kebutuhan protein hewani yang lain juga luar biasa. Nah, memang tersisa ya kepada itu tadi, kemampuan, pemahaman dan kesadaran ibu-ibu untuk tetap menjaga ya nilai gizi yang harus diberikan kepada anak-anaknya itu yang masih perlu apalagi untuk ini banyaknya pengaruh-pengaruh daripada katakanlah di televisi berbagai macam tayangan-tayangan berkaitan dengan ini yang cepat, ini yang bagus, ini padahal itu kan latar belakangnya cuma latar belakang komersial sebetulnya, tidak mempunyai suatu bahwa ini tuh lebih menurunkan gizi stunting, tidak mereka. Nah, di situ terpengaruh banyak mama kita ini, ibu-ibu kita ini yang memang dituntut juga oleh kondisinya, ingin cepat, ingin praktis, dan sudah ada dana yang dia siapkan, ya sudah telepon aja Gojek sedikit kan. Itu ini dari berbagai macam. Tapi itu kan untuk wilayah yang metropolitan mungkin Prof, Kota Makassar, Goa, yang memang masih bisa mengakses teknologi tersebut. Tapi kalau dari Sulawesi Selatan sendiri Prof, apakah ada daerah-daerah tertentu yang menjadi sasaran atau fokus dari kakak ini sendiri Prof? Iya, mengenai hal itu kita bermitra ya dengan BKKBN, karena BKKBN tahu datanya kan, bahwa di Selatan ini daerah yang terjadi stunting lebih tinggi dibandingkan yang lain ya. Misalnya di Selatan ini kalau tidak salah Kabupaten Endrekang itu agak tinggi, dan itu sudah ada kegiatan-kegiatan terfokus di situ untuk penurunan. Tapi sebetulnya secara umum ya agak tinggi ya secara umum di Selatan. Karena itu kita akan mencoba-coba koalisi kependudukan ini memikirkan bagaimana, terutama dari apa yang menjadi tugas utama kita untuk memberi penyuluhan, arahan, bimbingan kepada masyarakat ya tentang hal itu. Ini gimana? Apakah dari pusat sendiri akan terus mendampingi untuk Provinsi Sulawesi Selatan agar bisa terus menjalankan tugas di Sulsel, gimana nih Pak? Jadi kami kan punya rapat kerja nasional, kami punya koordinasi tingkat nasional. Ada beberapa program utama yang harus dilakukan secara nasional. Salah satunya memang mendukung program pemerintah untuk percepatan penurunan stunting. Itu menjadi salah satu prioritas juga. Nah, kemudian yang menarik adalah setiap daerah itu punya caranya. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi semua tujuannya sama, percepatan penurunan stunting, tapi caranya setiap daerah bisa berbeda. Makanya kenapa ada koalisi kependudukan di masing-masing provinsi. Bukan cuma provinsi loh, koalisi kependudukan itu ada di 300 kabupaten kota se-Indonesia. Di Provinsi Sulsel tuh yang dilantik sama Prof Tahir banyak ya, udah ada di Sidrap ya, udah ada di Maros, kalau nggak salah di Goa ya juga sudah ada ya. Jadi udah di kabupaten kota tuh juga udah banyak. Nah, nanti didelegasikan lagi pada mereka, karena setiap kabupaten kota juga punya caranya sendiri, punya kearifan lokalnya. Yang penting tujuannya tercapai. Jangan sibuk sama caranya, tapi bagaimana mencapai tujuan tadi. Nah, caranya bisa berbeda-beda.
Jadi mempercayakan kepada masing-masing daerah dan juga wilayahnya untuk bisa menjalankan program dengan caranya masing-masing. Tapi selain kita ngobrol lagi nih Pak Sony, karena kalau stunting ini kan cuma salah satu, berarti masih ada salah banyaknya nih. Ada yang lain-lainnya lagi nih ya Pak Sony. Apa aja nih yang kemudian menjadi fokus dari Koalisi Kependudukan Indonesia lainnya? Untuk khususnya ini karena kan kita udah mau masuk di semester akhir tahun 2022 nih Pak. Ini kan tahun politik ya, 2022 sampai 2024. Kami juga berkepentingan memberi masukan kepada para calon, baik itu calon kepala daerah, calon legislatif maupun eksekutif, untuk mendorong konsep pembangunan mereka itu berbasiskan penduduk. Jadi intinya kami sedang mengarus utamakan pembangunan kependudukan, population mainstreaming. Kalau satu daerah membangun daerahnya, itu dia harus paham didasarkan pada kebutuhan daerahnya. Kebutuhan daerahnya itu dengan melihat situasi kependudukannya. Jumlah penduduknya berapa, struktur umur penduduknya gimana, karena setiap daerah struktur umur penduduknya beda. Ada yang didominasi bayi, balita, ada yang didominasi penduduk usia produktif, ada yang didominasi penduduk usia SMA, ada yang didominasi oleh lansia. Jadi caranya juga beda, strateginya juga beda. Antara Jogja dengan NTT itu berbeda, karena Jogja punya lansia yang besar, NTT punya balita yang besar, misalnya kayak gitu. Jadi setiap daerah tuh, dan sekarang saya berkali-kali disampaikan Mbak Nana, kalau kita tidak berwawasan kependudukan, itu sekarang udah mulai banyak SD nggak punya murid loh, ya. Karena apa? Karena sebetulnya penduduk itu udah sedikit yang jumlah penduduk SD-nya. Kita harusnya lebih fokus pada kebutuhan, penyediaan kebutuhan pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan seterusnya misalnya. Nah, jadi kita itu membuat strategi pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, pembangunan macam-macam, pembangunan ekonomi, itu didasarkan pada kondisi penduduknya, sehingga cocok match antara kondisi yang ada dengan apa yang akan direncanakan oleh para pembuat kebijakan tadi. Prof, tapi terakhir Prof, ada mungkin yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Buka Mata, Kopi Tumpah khususnya, paling intinya mengenai stunting nih Prof. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai masyarakat yang cerdas untuk bisa menghindari stunting dan turut mendukung penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan? Iya, jadi saya kira untuk ikut dalam mempercepat penurunan fenomena stunting di daerah kita ini, ya memang pertama-tama diperlukan kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat, terutama pada tingkat keluarga, bahwa masalah stunting itu adalah satu masalah yang sangat serius dampaknya nanti terhadap masa depan generasi muda kita. Dan untuk bagaimana menurunkan, mempercepat menurunnya itu sebetulnya itu relatif mudah apabila kita betul-betul memahami proses-proses terjadinya stunting dengan suatu pola, misalnya pengasuhan terhadap anak-anak, istilahnya baduta ya, bayi di bawah 2 tahun gitu, proses pemberian makanannya, pola makanannya dan sebagainya, ya termasuk istilahnya Pak Sony itu PHBS-nya itu ya, pola perilaku hidup bersih dan sehat itu daripada keluarga, ya itulah yang memberikan mereka suatu kesadaran, suatu kondisi lingkungan keluarga yang akan berpotensi untuk cepat menurunkan stunting itu. Kita harapkan kepada masyarakat kita itu untuk sadar tentang itu ya. Kasih. Nah ini Pak Sony nih, Pak Sony, ini memang adalah PR yang sangat besar kalau kita bicara masalah kependudukan, karena kalau pendudukan itu balik lagi ke personanya masing-masing ya Pak Sony ya. Silakan Pak Sony. Ya, tapi karena saya juga bertugas di Satgas Perubahan Perilaku, melihat bahwa masyarakat Indonesia itu support kok ya, mendukung kok terhadap perilaku-perilaku positif. Jadi kita yakinlah insya Allah, dan membangun kesadaran itu penting. Bukan cuma soal aturan, harus begini, harus begitu. Yang kita bangun tuh komitmen, kesadaran, komitmen bersama. Dan tentunya kita berharap apa yang sudah ditargetkan pemerintah, 14% angka stunting di 2024 bisa tercapai. Dan itu tidak mungkin tercapai kalau tidak ada kolaborasi, dukungan dari semua pihak. BKKBN kita support, seluruh pemerintahan kita support, dan bahkan kadang-kadang kita memberikan kritik pedas
terhadap strategi yang mungkin kurang tepat, baik di level nasional maupun di level daerah. Oke, dan kita berharap ketika kita bertemu lagi yang terkait masalah stunting ini sudah menjadi cerita lalu ya. Jadi kita akan membahas masalah lain lagi kalau kita ketemu lagi Prof. Tahir, Pak Soni ya. Amin. Terima kasih banyak Prof. Tahir, Pak Soni udah berkunjung ke Buka Mata, ngobrol-ngobrol di Kopi Tumpah untuk membahas terkait dengan Koalisi Kependudukan Indonesia yang baru-baru ini juga pengupahannya dilakukan untuk area Provinsi Sulawesi Selatan, dan terlebih kita mendukung bagaimana kemudian penurunan angka stunting ini bisa terus berlanjut di seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya di seluruh Indonesia. Terima kasih pemirsa Buka Mata di Kopi Tumpah sudah menyaksikan bincang-bincang kami. Semoga juga Anda bisa mendapatkan wawasan dan menambah insight Anda terkait stunting utamanya. Saya Nana Jamal, pamit undur diri. Sampai jumpa. Selama kita pada salama. Terima kasih, Prof.